Saya panggilan sini sini. Astagfirullahaladzim. Ada yang keluar dari... Ada apa mas? Kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gitu? Nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa. Tapi ini ada sesuatu hal yang... Mas, gimana? Kalau sini. Ada apa mas? Nggak apa-apa. Mas, Saya di sini aja, Pak. kita tolong di Di sana. Iya. Ada apa sih mas? Ada apa sih mas? Begini saja, Ndi, ditunjukkan saja, Ndi, agar dapat bisa mengerti daripada Iya. mbaknya ini. Jadi kayak gini Mbak Jenita ya. Mohon maaf. Mbak Jenita mempunyai suatu penyakit riwayat jantung ataupun apa enggak? Nggak, oke. Jadi kita akan menunjukkan. Tunjukkan apa ini mas? Saya cerita takut ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mbak. Jadi kita di sini untuk gamblang ya, Mas Roni. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para sahabat Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan juga dimudahkan juga dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah teman-teman, puji syukur malam ini berjumpa lagi bareng Kang Farhan dan juga Ki Andi dan Mas Roni ya teman-teman. Dan di malam kesempatan malam ini teman-teman, kami kedatangan tamu nih, ibu dari mana punten ibu? Dari Jogja. Dari Jogja. Iya. Nah, maksud daripada tujuan ini apa Bu? Datang ke suatu base camp kami, sehingga ibu ini tadi sempat nelpon kita, nadanya itu sangat ketakutan sekali. Sebenarnya kenapa Bu? Iya mas, sebenarnya saya kesini itu jauh-jauh dari Jogja itu mau menyembuhkan adik saya. Sebenarnya ini kenapa? Soalnya adik saya ini kan nggak bisa ngomong ya, bisu gitulah. Nah, tapi bisunya bukan dari lahir, dia dari umur 6 tahunan lah. Dia nggak bisa ngomong, udah diperiksain ke dokter, ternyata pita suaranya baik-baik aja loh mas, nggak kenapa-napa. Jadi saya bingung, udah berobat kemana-mana nggak ada jalan keluarnya. Akhirnya saya ketemu ini, lihat di YouTube, siapa tahu jalannya ya kan. Saya bingung di situ mas, orang udah berobatin ya dek, kemana-mana masih kayak gini aja. Mohon maaf, dengan namanya siapa? Kalau boleh tahu adiknya Mbak. Jehan. Jehan. Iya. Berarti masih sekolah sekarang? Masih. Kelas berapa Bu? Kelas 2 SMP. Sekarang udah SMA? Iya. Ini mohon maaf, dengan ibu siapa ya? Jenita. Mbak Jenita. Iya. Jadi Ini adiknya Mbak E. Iya, adik saya. Mbak Mas Jehan berarti ya namanya. Iya. Tapi kayak pandangannya itu ya Mbak. jadi kayak memang ada sesuatu hal keganjilan juga Cindy ya. Iya, makanya saya sekolahin di itu, sekolah yang khusus untuk anak-anak yang kayak gini, enggak yang sekolah biasa. Sekolah yang tunawicara. Iya. Tapi memang dulunya enggak ya. Iya, dari umur 6 tahun ke sana lah. Bukan dari Lahir ya. Bukan ya. Iya. Dia pulang main tiba-tiba diajak ngobrol diem aja. Biasanya kan dia nangis atau apa kalau misalnya minta makan, dia diem aja. Jadi kalau tadi kalau dia di sekolah di tunawicara, dia secara psikologis mayoritas kasih ya. Iya. Berarti awal-awalnya itu dari Karena dari awal itu kan nggak apa namanya, nggak muter ya, nggak bisa ngomong. Ya tapi kan kasihan lagi kalau misalnya di sekolah biasa takutnya. Di Iya. ini mohon maaf ya, tapi dalam keseharian percakapannya agak jelas kan? Misalnya mengucapkan suatu Nggak pernah ngomong apa-apa. Dia cuma pakai bahasa isyarat aja. Kalau minta makan ya dia kayak ngambil piring gitu, nanya. Mas Akhirnya Jihan? kayak gini pakai Mas piring. Jihan, coba kelas berapa? Berarti cuma gitu saja. Iya, saya juga mau ngomong mas. Gimana? Ngomong aja nggak apa-apa. Adik saya tuh setiap malam, setiap hari setelah kejadian yang dia nggak bisa ngomong itu, setiap malam dia selalu kayak ketakutan gitu.
Selalu kadang lari-lari dari kamar gitu. Kayak orang ketakutan. Iya, apalagi kalau misalnya menjelang maghrib itu selalu nggak pernah enggak mas, setiap hari. Makanya saya jauh-jauh datang ke sini tuh maksudnya kenapa loh? Takutnya ada gangguan gaib atau gimana gitu loh, atau ada yang jahil ke dia kan saya nggak tahu ya. Namanya manusia ya, manusia biasa nggak bisa lihat hal-hal kayak gitu. Saya mohon bantuannya lah Mas Farhan sama Mas Andi. Oke, insya Allah nanti kita coba upayakan bagaimana caranya untuk mencari tahu ya dia apa yang menjadi suatu penyebabnya sehingga adanya panjenengan ini sampai seperti itu. Ya sudah, kalau memang seperti itu begini saja Andi, kenapa kita tidak coba aja dengan suatu ramuan yang kemarin kita diberikan oleh Empu Barada Andi. Oh iya ya. Kita coba di ini aja masalah ini diambil itunya ramuan dari Ibu Baradanya aja. Iya. Coba dikasihkan sama Mas Jehanya. Mudah-mudahan dengan suatu lantaran ramuan dari Ibu Barada bisa menolong daripada adiknya Mbak Jenita ya. Iya. Kita di sini berupaya. Iya. Kita kembalikan lagi kepada Allah saja kayak gitu Mbak Jenita. Iya, aku sudah pasrah banget ya Allah Mas. Sampai aku kesana kemari ya nggak ada jawaban. Iya, diambil jelas aja. kayak Oke, gitu Mas loh. Roni. Ambil dulu. Mohon maaf, coba boleh kami mengecek Oh sebentar. iya boleh boleh. Mohon Sini dek maaf ya. sini sini. Sini. Sini Kak, sini. Mas Jehan kelas berarti kelas berapa kecil? Kelas 2. Kelas 2. Iya. Mas Jehan kelas 2. Apakah sudah lama Mas Jihan ini seperti ini Mas? Dan dari umur 6 tahun. Oh, berarti kalau kayak gini 6 dari 6. Nah, iya, pakai bahasa Ini Islam. tidak ada maksud meledek ya Mbak ya? Iya, saya tahu. Jadi di sini kan kita tahu loh. Saya juga mengerti lah keadaan Iya. adik saya gimana. Ya yang sabar ya Mas Jehan ya. Tapi pendengarnya itu ini ya. Iya, pendengarnya bisa, iya. Bisa, ya. Tapi ngomongnya Cuma nggak bisa. ngomongnya saja itu nggak bisa. Iya, sama setiap malam selalu. Berarti setiap malam itu sering teriak Iya, kayak bukan teriak-teriak sih kayak ketakutan gitu. ketakutan. Iya, orang dia nggak bisa teriak maksudnya gimana? iya. Ya mudah-mudahan nunggu daripada Mas Roni mengambil daripada ramuan Ibu Barada kita. Iya, semoga ini jalannya ya Mas. Udah bingung banget. Udah diperiksain ke dokter juga sampai Udah kemana? bolak-balik ke rumah sakit. Iya. Sebentar ya Dek, nanti kita coba cari tahu. Sama lihat deh ya. Siapa tahu Tapi dulunya berjodoh. sekolah di biasa itu maksudnya. Pernah. Nah, cuma Iya. dibully katanya tadi ya. Iya. Dibully terus sama teman-temannya. Kan dia kan kayak gitu dari umur 6 tahun. Kan masih kecil banget. Namanya anak kecil kan suka banyak ngebully. Nangis, Ngomong, gitu. iya. Jadi akhirnya dipindahin. Akhirnya dipindahin ke sekolah iya, sekolah yang khusus Iya. buat anak-anak yang nggak bisa ngomong gitu lah. Kasihan juga ya. Ya namanya juga anak-anak kan sering pada Iya. bercandaan kayak gitu. Ini apa Mas? Kalau boleh tahu? Ini suatu amanah dari Ibu Barada ataupun ramuan ya yang waktu kami di Kalimantan ya Pak, kita diberikan suatu ramuan oleh Ibu Barada waktu Mudah-mudahan dengan suatu wasilah daripada ramuan ini dapat bisa menyembuhkan adik daripada panjenengan. iya mudah-mudahan Ya, ini hanya ikhtiar saja ya, gitu ya. Pada intinya kita mencoba cari tahu dan mudah-mudahan dengan suatu wasilah ataupun sebuah ramuan ini dapat bisa menyembuhkan ya, walaupun memang tidak secepat kilat ya, Pak ya. Iya. Tapi kita akan berusaha gitu. Ya sudah, itu diminumkan saja, disuruh baca Bismillah di Bismillah 3 kali, sholawat dan juga syahadat 3 kali. Mas Jan diminum ya, bisa sholawat kan ya, sholawat syahadat ya,
Saya bantu ya. Sini. Astagfirullahaladzim. Ada yang keluar dari... Ada apa mas? Kenapa kayak gitu? Kenapa gitu? Nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa. Tapi ini ada sesuatu hal yang... Mas, sini. Kalau sini. Ada apa mas? Nggak apa-apa. Mas, Saya di sini aja, Mas, bagaimana? kita tolong di Di sana. Iya. Ada apa sih mas? Ada apa sih mas? Begini saja, Ndi, ditunjukkan saja, Ndi, agar dapat bisa mengerti daripada Iya. mbaknya ini. Jadi kayak gini Mbak Cimita ya. Mohon maaf. Mbak Cimita mempunyai suatu penyakit riwayat jantung ataupun apa enggak? Enggak, oke. Nah, jadi kita akan menunjukkan. Cuman apa ini mas? Saya cerita takut ini. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mbak. Jadi kita di sini untuk gamblang ya Mas Roni, Pak. Jadi kita menyaksikan sendiri saja yang keluar daripada raga Mas JH ya. Iya, tadi langsung ada yang keluar masalahnya Aku dari... begini Nggak kenapa apa-apa. ini? Ini saya kasih lihat saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah situ ya. Tenang, Mbak, tenang. Tenang saja, Mbak. Mbak tenang saja. Mas Jaya sini Mas Jaya. Iya, Itu yang ada di tubuh adik saya. iya betul. Ini sosok ini Ya Allah, yang ini gimana? Aku takut mas. mendiami daripada raga Mas Jaya. Assalamualaikum. Ya Assalamualaikum. Allah, ini mas. Siapa engkau makhluk? Kenapa engkau bisa berada di dalam tubuh daripada anak ini? Sebenarnya ada suatu kaitan apa sehingga dirimu berada di dalam tubuh daripada anak ini? Begini saja. Bisakah Anda berkomunikasi dengan kami di sini? Agar saudara-saudara kami yang menonton ataupun yang menyaksikan suatu video ini dapat bisa mengetahui apa yang dirimu sampaikan. Baik, silakan. Tenang, Mbak. Mbak, kesini aja, Mbak. Mendingan di belakang saja. Di sini deh. Berani-beraninya dirimu manusia mengeluarkan daripada diriku. Apa maksud dan tujuanmu sehingga dirimu mengeluarkanku begitu panasnya diriku merasakan? Oh, jadi dirimu kepanasan. Maka dari itu kenapa dirimu keluar dari tubuh daripada anak ini? Tentu saja. Selain itu apa lagi yang dirimu alami setelah dirimu mengalami sampai keluar dari dalam tubuh daripada anak ini? Diriku mengalami suatu panas yang begitu dahsyatnya di raga daripada anak itu. Apa yang kau berikan kepada manusia itu sehingga diriku keluar daripada tubuh manusia itu ataupun anak itu? Saya hanya memberikan sedikit ramuan yang apa yang sudah diamanahkan daripada Empu Barada. Dan kenapa Anda bisa berada di dalam tubuh daripada anak itu? Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Sebenarnya kau tahu saya campur dalam urusanku ini manusia. Loh, kenapa? Tenang, Anda tenang saja. Anda tidak usah seperti ini. Iya. Dibiarkan semacam ini, Ya, kita kunci saja dia saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya itu. Diam kamu. Sebenarnya apa maksud dan tujuanmu manusia? Maksud daripada tujuan saya karena Mbak Jenita datang ke tempat kami meminta suatu pertolongan. Maka dari itu kami berusaha ingin menolong daripada ade daripada Mbak Jenita itu. Hei manusia, asal kau ketahui, anak itulah yang sudah mengambil daripada bagianku. Maksud kamu bagaimana? Bentar. Bagian apa yang dirimu katakan ini? Coba Mas Roni coba agak maju Mas Roni. Tenang saja Mas Roni, tidak usah khawatir. Kau pengen tahu bagian apa yang sudah diambil daripada anak itu? betul. Sehingga diriku bersemayam di tubuh daripada manusia itu ataupun anak itu. Iya. Dirikulah yang menyebabkan suara daripada anak itu tidak bisa bersuara layaknya seperti anak-anak manusia. Oh.
Oh, Jadi itu ada suatu hubungannya dengan kaitannya dengan Anda. Tentu saja manusia, karena dia sudah mengambil daripada bagian apa yang seharusnya diriku. Maksud Anda bagian apa nih? Kau pengen tahu? Iya. Apa jangan-jangan anak itu telah memakan suatu sesaji? Itu dirimu juga tahu. Bagian daripada bangsa kami sesaji yang sudah dimakan daripada anak itu. Mengapa diriku menyiksa daripada manusia itu tuh anak itu? Diriku menyiksa daripada tali pita anak itu. Tidak akan pernah bisa satu orang pun yang mendeteksi suara ataupun tali pita itu, karena dirikulah yang mencekik tali pita itu sehingga anak itu tidak bisa Wahai Mas, berbicara. Balu. Tapi perbuatanmu itu sangat keterlaluan. Dia cuma melakukan kesalahan satu saja, sekian tahun kamu menyiksa dia. Itu bukan urusanmu. Tapi sekarang menjadi suatu urusan kami karena Mbak Jenita itu datang ke tempat kami dan meminta suatu pertolongan kepada kami. Mau tidak mau kami harus membantu daripada Mbak Jenita. Diriku tidak terima tentang anak itu karena dia sudah mengambil suatu bagian. Maka dari itu diriku tidak terima dan menyiksa daripada anak itu, Oh, jadi dengan ataupun mengasih suatu pelajaran pada manusia itu. tapi Anda tidak semestinya melakukan seperti itu. Apakah tidak kasihan melihat daripada kondisi anak itu? Tidak ada suatu kata kasihan bagi diriku ataupun bangsaku. Itu adalah bentuk suatu pelajaran bagi orang-orang ataupun manusia, apalagi anak itu. Sebentar, ada sesuatu juga yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Ada berapa makhluk yang terdapat di dalam tubuh daripada anak itu? Ada banyak bersemaya Salah satunya Anda juga. di dalam raga anak itu. Salah satu pun juga ada juga yang menempati daripada rumah manusia itu, sehingga anak itu merasa ketakutan suatu malam, setiap malam. Oh, itu adalah salah satunya juga berarti. Tentu saja itu juga suatu golongan bangsa kami juga yang tidak rela dan untuk mengasih suatu pelajaran kepada anak itu. Oh, Kejam banget kamu ya. iya. Iya. Bisakah Anda menghentikan semua ini? Tidak, Kenapa Anda tidak mau? diriku tetap akan menyiksanya. Dengan cara apa memang Anda bisa menyiksa daripada anak itu? Berbagai macam cara bangsa kami melakukan, dengan Salah satunya apa? menyiksa suatu raganya supaya ketakutan dan dia tidak bisa tidur dengan dia, Oh, kalau semacam ini jangan sudah terlaluan. dan juga diriku menyiksa daripada suaranya. Itu juga salah satunya adalah gangguan daripada Anda juga atau dari sosok yang lain? Ada lagi bagian yang lainnya, bukan diriku saja. Lantas kalau bagian Anda itu bagian apa? Bagianku menyiksa suatu raganya Oh, untuk supaya gelisah. Ada suatu bagian-bagiannya yang menyiksa, mengasih suatu pelajaran terhadap anak itu. oh jadi seperti itu. Begini saja, saya meminta kepada Anda untuk kali ini ya. Anda tidak usah lagi mengganggu ataupun merusak daripada raga daripada anak itu. Tetap diriku akan menyiksanya manusia itu, anak itu, untuk suatu pelajaran. Oh,
Kalau seperti itu baiklah. Beri suatu pelajaran saja, Mas Roni. Bagaimana? Apakah Anda masih ingin tetap berada di dalam tubuh anak itu? Apa yang kamu lakukan manusia? Bukankah dirimu juga melakukan suatu menyiksa daripada anak itu juga? Tapi anak itulah yang dulu melawan daripada bangsa kami dan golongan kami, sehingga mengakibatkan anak itulah menanggung sendirinya dengan tingkah lakunya. Lepasin diriku manusia. Leburkan saja Mas Roni. Netralisir dulu Mas. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Dik. Dik. Kamu nggak apa-apa, Dik? Kamu aman? Kesini saja Mbak, tidak apa-apa Mbak. Mas. Iya, nggak apa-apa. Memang Ini aman belum? aman, insya Allah aman. Tapi kita akan coba cari tahu lagi bahwasannya sosok apa saja yang sering mengganggu daripada adiknya panjenengan. Karena adiknya panjenengan ini mengalami beberapa gangguan dikarenakan adik panjenengan itu telah memakan sebuah sesaji. Tetapi Siapa itu Mas? Saya malah nggak tahu. nah, itu justru itu kita nanti akan coba cari tahu apa yang menjadi suatu penyebabnya sehingga adiknya panjenengan ini sampai harus memakan suatu sesaji. Iya benar. Nanti kita coba gali suatu informasi lagi, Bang. Iya. Itu Masnya kemasukan apa Mas? Tadi makhluk yang tadi itu yang ada di belakang daripada adik panjenengan ataupun yang ada di dalam. situ ya, Mas? Betul, itu. Ini Mas dibawa dulu sama aku. Tenang Ini saja. yang suka ada di adik saya. Iya. Iya. Terus Astagfirullahaladzim. saya juga dengar tadi katanya di rumah saya juga ada ya. Memang ada kesan. Ada kan, jadi makhluknya itu bukan satu atau dua, tapi Berarti banyak. betul semacam itu. Yang mungkin kan karena sudah ada yang menempati, jadi si makhluk itu mengundang yang lainnya kan. Betul. Misal itu pertamanya memang cuma satu. Astagfirullahaladzim. Oh, hati-hati, hati-hati. Itu di depan sana ada yang mengintai. Mana Mas? Itu di depan. Astagfirullahaladzim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rupanya makhluk ini Aduh Mas, gimana? Saya di sini aja. sengaja mendatangi kita. Iya. Iya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa dirimu makhluk? Lantas ada suatu kaitan apa dengan Mbak Jenita adanya? Begini saja, bisakah Anda berkomunikasi dengan kami agar kami dapat bisa mengerti apa yang dirimu sampaikan? Tarik saja. Iya. Mas manusia. Iya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelah sini. Gak apa-apa, Bang. Tenang saja. Siapa Anda ini dan kenapa Anda itu mengintai di tempat kami? Mohon maaf. Siapa Anda sebenarnya? Bisa tidak Anda berkomunikasi dengan kami? Kenapa kau menarikku ke dalam tubuh? Kenapa? Yang harusnya bertanya di sini adalah saya. Kenapa Anda mengintai di tempat kami? Aku hanya mengikuti anak itu. Mengikuti? Berarti kau ada sangkut pautannya juga dengan Mbak Jenita ini ataupun anak ini? Iya, Berarti ini termasuk juga mungkin, Pak. Iya. Kita coba kasih suatu informasi tentang sosok ini saja. Apa kau mengenal daripada jelas. anak ini dan juga ibu ini? Aku menyukai dia ketika dia membuat sebuah aturan. Dia telah memakan bagian-bagian kita yang sudah menjadi harusnya milik kita. Mengerti kau manusia? Maksud kamu sesaji? Iya, kami tidak rela ketika
ditinggal ke kita, direbut tanpa permisi, tanpa sebab, tanpa sopan santun. Tapi kan dia anak kecil yang tahu. Kita bukan kelihatan aja, tapi dia berani menikmati sesuatu hal yang bukan untuk dia. Iya, saya tahu dan saya paham. Akan tetapi kau sangat sudah menyiksanya begitu lamanya. Itu seharusnya yang dia lakukan. Apa kamu ingin tahu? Apa? Satu sesaji itu bisa mengenyangkan ribuan wargaku, bangsaku. Berarti dia telah menyakiti banyak dari bangsaku. Ada itu banyak banget golongan dirimu yang menyiksanya. Tetapi begini, ada sesuatu hal juga yang perlu dirimu harus ketahui, bahwasannya adik daripada Mbak Jenita ini juga kan tidak mengetahui bahwasannya sesaji itu adalah makanan daripada kalian. Kenapa orang tua tidak mengajarkan sopan santun? Itu jawaban kami. Dimanapun tempat, mereka harus menjunjung tinggi sebuah adab istiadat. Itu. Ya. Sampaikan saja kepada mereka agar mereka melakukan itu, biar kami tidak mendekati mereka dengan cara semacam ini. Aku kepingin dia tersiksa seperti bangsaku tersiksa ketika membeli sesuatu hal. Mereka kecewa. Ya sudah, kalau seperti itu kan gampang. Sebenarnya tinggal dirimu memaafkan saja anak itu. Tidak usah mengganggu, bahkan juga menyiksa daripada anak itu. Tidak mudah bagi kami melupakan sesuatu yang menyakiti kami sebelum sampai ke titik darah penghabisan. Oh, jadi seperti itu. Baiklah, kalau memang Anda tetap memasakkan, saya akan menyolekkan suatu minyak aljana ini. Bagaimana? Apakah Anda ingin memaafkan? Apa masih ingin terus mengganggu dan menghasut suatu pikiran daripada anak itu? Walaupun aku pergi, mereka takkan pernah melepaskan manusia semacam itu. Sehingga tubuhku menjadi kaku semacam ini. Itu yang aku lakukan. Karena dirimu telah mengganggu daripada anak itu. Jadi biar dirimu juga merasakan seperti apa yang dirasakan daripada adik daripada Mbak Jenita ini. Apakah kau nggak kesian? Adik itu dibully teman-temannya. Lebih kasihan lagi bangsaku ketika sudah kelaparan waktu itu. Ya saya tahu. Akan tetapi di sini adik daripada Mbak Jenita itu masih kecil waktu umur 6 tahun. Dia tidak tahu. Sudahlah, kalau kau masih terus ingin mengganggu dan bahkan juga menyakiti daripada adik daripada Mbak Jenita, dirimu akan terbakar dengan sendirinya, wahai makhluk. Minta Dengan segampang itu dirimu meminta maaf setelah dirimu melakukan suatu menyakiti daripada adik daripada Mbak Jenita. terus apa yang harus aku lakukan? Dirimu juga harus merasakan seperti apa yang dirasakan oleh adik daripada Mbak Jenita. Tanya dulu saja. Berapa ada sosok juga? Siapa yang mengganggu daripada suaranya Mas Jihan itu? Apakah kamu? Bukan. Ada lagi? Ada lagi berarti? Ya, Ya sudah, kalau memang ada lagi, undang makhluk itu yang sering mengganggu. dia pasti akan datang. Dia pasti akan muncul di hadapan kalian. Baik. Ya sudah, Anda keluar ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bangun dulu, Mas. Bangun, Mas. Bangun.
Astagfirullahaladzim. Siap itu. Astagfirullahaladzim. Tarik saja. Gimana ini mas? Tenang saja, tenang, Mbak. Ini nggak apa-apa. Duh, Bentar. kenapa dia ini? Bisakah Anda berkomunikasi dengan kami? Oh, bentar. Ini apa jangan-jangan ada kaitannya dengan Iya kan? adanya Mbak Jenita ini? Sepertinya dia itu tidak bisa mencontoh sesuatu kan. Seperti kejadiannya seperti di Mas Jian itu. Iya. Aduh. Maksud Anda yang ada di dalam tubuh daripada anak ini. Lantas, kenapa dirimu berada di dalam tubuh daripada anak ini? Menyiksa. Jadi dia bersemayam di tenggorokan. Tenggorokannya, iya, betul. Tenang, kamu tenang saja. Ini gimana mas? Di sini apa enggak? Tenang, Mbak. Ini kita kunci. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kamu yang ada di bagian tubuh daripada adik ini. Ini apa? Banyak banget. Iya, memang banyak sekali, Mbak. Karena memang makhluk ini nampaknya merasa kesal dengan suatu sesaji yang pernah dimakan oleh adik daripada panjenengan. Jangan pegang. Oh gitu. Ya sudah, tapi untuk malam ini, detik ini, saya meminta kepada Anda untuk Anda jangan lagi mengganggu atau bersemayam di dalam tubuh daripada anak ini. Tidak mau? Oh, kurang ajar. Ya udah kalau semacam itu kita Oleskan minyak aljana saja, Kak. Udah, Kak, kasih saja, Kak. Nah, bagaimana? Ampun. Ngomong mas. Enggak, memang dia itu seperti itu. Maka dari itu adik panjenengan itu sulit untuk berbicara Biar gitu. dia. Iya, semacam itu. Dia juga nggak bisa ngomong. iya, nggak bisa ngomong. Kang ke Gimana? kita meminta ampunkan jenengan. Iya, tapi kita harus tidak bisa membiarkan dia akan tetap berada di dalam tubuh daripada adanya Mbak Jenita. Takutnya nanti akan berangsur-angsur kembali mengundang masuk bangsa-bangsa jin yang lain untuk tetap berada di dalam tubuh daripada adanya Mbak Jenita. Jadi solusinya diliburkan aja ya Pak. Iya, kita leburkan saja. Bakal bisa balik lagi nggak mas ke tubuh adik saya ini? Ya, nanti kita bentengi juga apa ada yang jenengan periksa ruangan insya Allah nanti tidak lagi. Ya sudah, kalau begitu Anda keluar ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allah. A'udzubillahi. Allah. Undi. Astagfirullahaladzim. Tenang, Mbak Jenita, nggak apa-apa ya. Aman ya? Ini udah Aman, insya Allah aman sih. Aman. Astagfirullahaladzim. ada apa lagi mas? Nggak apa-apa, ini ada suatu makhluk yang nampaknya ada kaitannya. Karena menurut saya tidak ada suatu makhluk sosok seperti ini yang ada di tempat ini. Iya. Ini kayaknya Ini sepertinya. pasti ada sama pautannya dengan Iya. Mas Jian dan Mbak Jenita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa dirimu makhluk? Dan ada suatu kaitan apa dengan adanya Mbak Jenita ini? Lantas, selain itu apa? Bisakah dirimu berkomunikasi dengan kami? Baik, silakan. Allah. Astagfirullahaladzim. Dia memasuki daripada beliau Kang Farhan Mas Roni. Assalamualaikum. Siapa dirimu? Kenapa dirimu berani-beraninya mengganggu diriku di dalam tubuh daripada anak itu? Mohon maaf, perkenalkan diriku Andi.
Yang ada di rekaku masuk adalah beliau Kang Farhan, dan di sini samping saya adalah Mas Roni. Seharusnya dirimu lah yang mengapa dirimu berani-beraninya di suatu padepokan kami di sini. Tentu saja diriku tidak terima jika ada manusia yang membantu, apalagi yang menyembuhkan daripada anak itu. Diriku tidak terima. Oh, berarti itulah kamu. Ya. Baik, berarti benar. Oh, hati-hati Mas Roni. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Subhanallah. Hati-hati Mas Roni. Hei makhluk, apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kau lakukan? Tentu saja aku akan membabat habis semua orang-orang yang telah istiqamah, apalagi yang ingin membantu daripada anak itu. Oh, tidak bisa. Karena ini menyangkut juga urusan kami di sini, bangsa manusia juga. Jadi kau tak bisa untuk. Baiklah, kalau memang itu yang kamu inginkan manusia. Allah Akbar. Mas Roni, gabungan Sudah suatu. katakan, jangan pernah ikut campur apalagi. Dirimu telah menyingkirkan daripada Astagfirullahaladzim. antek-antekku pengikut. Sudah Mas Roni, gabungan suatu energi kita untuk kita tundukkan sosok di hadapan kita. Apa yang kau keluarkan manusia? Kau tak perlu tahu apa yang saya keluarkan. Iya, pusaka cincin Nabi Sulaiman. Wahai kau makhluk, tunduklah. Allahu Akbar. Kafir ya Isa. Apa yang kau lakukan kepada diriku manusia? Apa yang kau lakukan? Kamu pun juga tadi menyerang-nyerang kami di suatu padepokan kami. Aku tidak terima jikalau pasukanku harus dikeluarkan dari tubuh anak itu. Saya pun tidak terima kau menyiksa daripada Dedek Jehan. Tetapi kenapa diriku menyiksa daripada anak itu? Karena anak itu telah memakan suatu makanan yang bukan semestinya harus dimakan oleh anak itu. Ya, saya tahu, dan di sini kami mewakili daripada anak itu meminta maaf karena anak itu tidak tahu. Apakah kau bersedia untuk memaafkan? Tidak segampang itu, karena itu sebagai bentuk suatu pelajaran kepada bangsa manusia yang telah berani mengambil hak daripada diriku. Oh, berarti kamu tetap masih ingin menyiksanya dan mengganggunya. Tentu saja tidak ada yang berani melawan atas ketentuanku. Oh, baik. Kalau seperti itu, Mas Roni? Ya udah kan kita leburkan saja kalau gitu. Iya, benar. Soalnya kan kalau semacam ini nanti biarpun kita lepaskan dia tidak akan itu manipulasi anak itu termasuk. Betul sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa diriku tidak dapat bisa lepas dari apa yang Bismillahirrahmanirrahim. Bantu doanya sedulur. Kita leburkan saja sosok di hadapan kita sedulur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pusaka cincin Nabi Sulaiman. Gak apa-apa, Bang? Gak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Lantas bagaimana di? Ya, sosok tadi itu ada sangkut pautannya dengan Mas Jehan dan juga keluarganya Mbak Jenita. Oh gitu. Dia tidak rela, intinya keterkaitannya Mas Jehan itu memakan sesajen dari bangsa golongan yang jenengan tadi masuki. Ya sudah, kita ke situ saja ngobrol. Khawatir nanti takutnya ada suatu gangguan lagi mengenai. Mana Mas? Alhamdulillah. Saya takut di sini. Enggak apa-apa. Alhamdulillah akhirnya makhluk-makhluk itu dapat bisa kita singkirkan. Betul. Kok kita di sini? Loh, kamu udah bisa ngomong? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Makasih juga ya Mas Farhan, Mas Andi, Mas. Siapa ini? Mas Roni. Iya, Mas Roni. Coba ini jangan ngomong lagi. Coba ngomong lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah.
Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan diriku adalah Datu Pamulutan. Wahai engkau, anak kecil yang sedang diuji, jangan takut dan jangan bersedih. Apa yang telah terjadi, jadikan pelajaran agar lebih berhati-hati menjaga diri dan hati. Tidak semua yang terlihat biasa itu baik untuk disentuh atau dimakan. Bersyukurlah kepada Allah karena masih diberi perlindungan dan kesembuhan. Rempah-rempah hanyalah perantara ikhtiar, sedangkan kesembuhan sejati datang atas izin Allah. Kini suaramu telah kembali, maka gunakan lisanmu untuk berkata baik, berdoa, dan memohon perlindungan kepadanya. Semoga gangguan yang datang telah pergi bersama doa-doa dan usaha orang-orang yang menyayangimu. Jadilah anak yang kuat, rajin beribadah, hormat kepada orang tua, dan jangan pernah mendekati hal-hal yang membawa mudarat. Ingatlah, hati yang bersih, doa yang tulus, dan iman yang kuat akan menjadi pelindung terbaik dalam hidupmu. Diriku pamit, cucuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Dek. Tentunya tadi Mbak ya, tadi mungkin Mbak juga sudah mendengar sendiri suatu apa yang telah disampaikan oleh leluhur kami, dan tentunya itu menjadi suatu pelajaran untuk kita sebagai bangsa manusia. Tentunya harus memiliki suatu adab dan suatu sopan santun gitu. Paling tidak kita memang tidak melihat yang namanya bangsa jin, akan tetapi paling tidak kita menghargai adanya bangsa jin, karena kita juga sebagai sesama daripada makhluk ciptaan Allah tentunya ya. Dan mudah-mudahan dengan suatu kejadian ini menjadi suatu pelajaran dan juga sebagai renungan daripada saudara-saudara kita yang mungkin menyaksikan dan menonton suatu video ini. Dan ini alhamdulillah juga, ini Mbak tadi dari mana Mbak? Saya lupa, mohon maaf. Dari Jogja. Dan terima kasih banyak. Mau nanya Mas, Apa itu? kalau misalnya saya balik nih ke rumah saya, adik saya bakal makan lagi apa enggak? Insya Allah. Terus cara buat menghindarinya itu gimana? Begini saja, nanti akan kita bekali suatu ramuan ya dari Empu Barada agar menjadi Diminumkan air saja. Ada tata caranya apa enggak Mas? Iya. Cara minumnya atau amalannya apa gitu? Nanti kita sampaikan ya. betul, nanti kita sampaikan di belakang saja untuk bagaimana caranya untuk menggunakan daripada ramuan Empu Barada. Ya. Maaf Mas, sebelumnya ini jadi berapa? Oh, masalah itu nanti di belakang saja. Nanti biar bisa berbicara dengan Mas Ari senang aja. banget loh Mas. Adik saya bisa ngomong lagi. Coba deh ngomong lagi. Alhamdulillah. Kelas berapa? DCN kelas 2 SMP. 2 SMP. Syukur alhamdulillah ya. Ya, Pak. Cerita ya. Tentunya Bisanya makan kayak gitu di mana? Kaliman. Kalau lagi main, kenapa kamu makan kayak gitu? Nggak tahu. Kan Mbak nggak pernah ngajarin kayak gitu, Mama juga nggak pernah. Yang namanya anak-anak kan nggak ada yang tahu, memang, Mbak. namanya rasa penasaran. Iya. Gitu. Kamu jangan kayak gitu lagi ya. Iya. Jangan makan-makan di luar yang Iya. Kok bisa kayak gitu ya Mas? Ya bisa. Ya itulah Mbak, kalau yang namanya bangsa gaib itu ya itulah terkadang yang menurut kita tidak bisa, tetapi bangsa jin ya karena tidak terlihat ya, jadi mungkin mereka juga tidak terima jikalau suatu bagiannya itu diambil oleh bangsa manusia gitu. Makanya hasil pemeriksaan dokter kita suaranya bagus tapi dia nggak bisa ngomong gitu ya. Ya mungkin saja bisa ke situ Mbak.
dan juga mungkin juga ini juga ada campur tangannya juga dari Allah juga. Mungkin ini adalah suatu ujian Mbak untuk Mbak pribadi, untuk kedepannya tentunya juga agar mempercayai namanya hal goib gitu, yaitu yang keduanya. Tetapi yang ketiganya lagi begini Mbak, paling tidak ketika dengan suatu kejadian ini menjadi suatu ada hikmahnya gitu, Mbak bisa main ke basecamp kami, jadi Mbak bisa. Pasti bakal sering datang ke sini. Oke, terima kasih Saya banyak. takut. Ya sudah, mungkin nanti untuk masalah itu nanti di belakang saja ya Mbak ya. Dan tentunya ini juga buat DJ-Han Mau berapa untuk bayar Mas? Iya. Seneng banget loh, saya ini seneng banget. gak apa-apa Mbak. Nanti biar di belakang saja. Yang penting ini juga buat jadi pelajaran buat DJ-Han ya, DJ-Han untuk kedepannya jangan sembarangan lagi. Dan Terima kasih ke itu Mas-masnya. iya sama-sama. Dan juga terima kasih juga ke Allah juga ya, Terima kasih ke Allah telah memberikan suatu kesembuhan untuk DJ-Han. Ya saya juga terima kasih ya Mas, saya jauh-jauh datang ke sini. Adik saya jadi sembuh, aku juga terima kasih ya sama mas-masnya Untung sih ini. kita baru Iya, kita baru aja sampai gitu. di Banyumas gitu. Iya, aku juga sempat telepon dulu sama Mas Farhannya. Oh, Ya, semua itu kan itu kita hanya sebagai perantara ya. betul, sebuah wasilah. Wasilah kami dengan keluarga jenengan sehingga desa ini bisa pulih seperti semula ketika dia lahir semacam itu. Maksudnya bisa digunakan kembali semacam itu. Dan perlu diingat kembali ya Kang, bahwa nyata dan gaib itu dapatnya cuma satu garis ya Kang. Betul. Semacam itu. Jadi ada apa sopan santun itu perlu dijaga semacam itu. Ya awalnya saya juga nggak percaya hal-hal kayak gitu ya. Cuma banyak orang-orang yang lihat YouTube-nya Mas Farhan mungkin ya ngomong ke saya kayak gini itu awalnya saya nggak percaya ya, terus coba-coba lah, orang namanya ikhtiar ya, biar adik saya sembuh siapa tahu, dan alhamdulillahnya bisa sembuh di sini. Alhamdulillah. Dan melihatnya sendiri tadi Iya. yang berada di Semayang di Raga Masjid. Ini masih ada atau enggak sih Mas? Yang ini? Insya Allah, Insya Allah. sudah minum daripada ramuan daripada Bu Barada, Insya Allah akan netral. Ini diminumnya setiap hari atau gimana? Atau seminggu berapa kali? Apa sehari berapa kali? Gimana? Soalnya kan ramuan itu kan selain untuk menetralisir sedemikian kan itu untuk kesehatan juga bagus ya. Bagus banget. Jadi sehari mau 2 kali nggak apa-apa. 2 kali, Atau 3 kali. iya atau mau Konsumsinya itu. Nah, jadi tidak ada efek samping tidak. Nggak ada, insya Allah tidak ada. Efek ke depan ya. Macam. Masa depan. Iya. Tapi ya sudahlah, nanti kita bicarakan lagi untuk di belakang saja. Iya. Ya sudah, buat teman-teman terima kasih banyak atas hadirnya, atas pantauannya, terima kasih juga atas dukungannya. Mudah-mudahan suatu kejadian ini juga menjadi suatu pelajaran untuk kita, untuk sedulur. Mudah-mudahan untuk tetap berhati-hati karena yang namanya gaib itu tetap ada teman-teman. Jadi jadikan suatu tayangan ini ataupun video ini menjadi suatu pelajaran dan pengetahuan untuk kita. Dan terima kasih banyak juga untuk dukungan supportnya. Saya mungkin untuk malam ini hanya segini dulu, Kang Farhan dan juga Ki Andi dan juga Mas Roni pamit undur diri dulu dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.